Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mempertemukan kita untuk kesempatan malam hari ini di program Mari Belajar Bahasa Arab edisi Selasa 17 Juni 2014 atau yang bertepatan dengan Rabu 20 Syakban 1435 Hijriah. Dan pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, untuk Anda yang nanti akan belajar bersama kami tunggu di line phone 0271661749 atau di SMS kami di 081393809000. Telah hadir di tengah-tengah kita beliau Ustadz Tamim Aziz LC MPI yang tentunya sudah akrab ya di telinga kita suara beliau, dan beliau selalu aktif membersamai kita di program Mari Belajar Bahasa Arab ini. Kami sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik, Ustaz ya? Alhamdulillah. Siap menemani pemirsa dan pendengar lagi. Baik. Insyaallah. Dan di samping kami ini ada adik-adik kami dari SMA MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat ya? Alhamdulillah. Malam hari ini, alhamdulillah. Dan sudah selesai ujiannya? Alhamdulillah sudah ya. Semoga sukses nanti untuk hasilnya. Baik, dan untuk pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM yang akan bergabung bersama dan barangkali sudah memiliki buku mengenai Durusul Lughah Al-Arabiyah, bisa dibuka di halaman 81. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai isim isyarah, dzalika dan tilka. Dan untuk pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM, kalaupun nanti ingin bertanya berkaitan dengan bahasa Arab yang tidak sesuai dengan tema, tidak masalah Ustaz ya, untuk menambah ilmu tentunya dari saudara-saudara kita, karena pendengarnya heterogen Ustaz ya, beragam. Ada yang dari awal, ada yang sudah di pertengahan dan sudah banyak menguasai mengenai bahasa Arab. Nanti bisa memperdalam dan bisa menanyakan berbagai hal ya berkaitan dengan bahasa Arab. Dan untuk segmen pertama, pemirsa dan pendengar, kita akan simak dulu mukadimah dari Ustadz Tamim Aziz LC MPI. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara, hari-hari sebelum ini kita sedang bicarakan tentang isim isyarah, yaitu hada dan hadihi. Kemudian pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bicarakan tentang dzalika dan tilka. Kalau dalam kesempatan yang telah lewat kita membicarakan bagaimana menyesuaikan fi'il dengan subjek dalam bentuk jamak, maka kali ini kita juga akan membicarakan itu ulang terkait masalah ini, ya, sekali lagi untuk menegaskan lagi. Saudara, baiklah, saya akan menggunakan papan tulis. Pada waktu sebelum ini kita membicarakan tentang hada dan hadihi. Saya mengingatkan kepada saudara semuanya bahwa hada dan hadihi ini termasuk jenis isim isyarah. Isim isyarah artinya adalah kata tunjuk. Hada dan hadihi, kata tunjuk. Perbedaan penggunaan hada dan hadihi, sekali lagi, hada digunakan untuk isim mudzakkar dan hadihi digunakan untuk muannats. Saudara, setelah itu pembicaraan kita sudah beralih. Dua-duanya memiliki arti ini. Bagaimana kita sudah bicara sebelum ini, bagaimana menjamakkan dua kata ini. Kita akhirnya ketemu kata ini sama-sama dijamakkan dengan haulai. Haulai. Jadi baik hada maupun hadihi sama-sama dijamakkan dengan haulai.
Tetapi jamak untuk haulai ini, saudara, hanya berlaku pada isim yang berakal. Jadi hada dijamakkan menjadi haulai ketika digunakan untuk menunjuk isim yang berakal. Demikian juga hadihi dijamakkan menjadi haulai ketika digunakan untuk menunjuk isim yang berakal. Jadi tiga ini, baik hada maupun hadihi dan haulai, ini artinya ini. Jadi isim isyarah untuk jarak dekat, artinya ini. Jadi kata haulai, saudara, bukan diartikan sebagaimana kita sering memahami sebagai mereka. Kita mengartikan haulai adalah ini. Hanya ini digunakan dalam bentuk jamak. Sekedar contoh. Kalau saya mengatakan hada talibun, ini adalah seorang pelajar. Saya menjamakkannya menjadi haulai tullabun. Ya, saya tidak mungkin kemudian ini talibun, ini adalah isim yang berakal. Saya tidak memberikan contoh ada kolamun. Kalau ada kolamun, maka untuk menjamakkannya saya tidak menggunakan kata haulai. Sekali lagi, haulai, saudara, hanya digunakan untuk menunjukkan isim yang berakal. Saya tidak mengatakan ini mati atau tidak mati, tapi saya mengatakan isim yang berakal. Nah, kemudian kalau misalnya hadihi, saya contohkan hadihi talibatun, maka sekali lagi jamaknya juga haulai talibatun. Dijamakkan haulai. Sekali lagi, jamak haulai hanya berlaku untuk isim yang berakal. Ini adalah pelajaran kita yang telah lewat. Saudara, hari ini kita akan bicarakan tentang kata zalika. Ini juga isim isyarah. Isim isyarah. Zalika. Artinya adalah itu. Demikian juga tilka adalah juga isim isyarah. Tilka artinya juga itu. Bedanya dzalika dengan tilka. Kalau dzalika digunakan untuk mudzakkar. Contoh, saya mengatakan dzalika ustazun. Kalau tilka digunakan untuk muannats. Tilka ustadatun. Nah, saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menjamakkannya. Dua kata ini sama-sama dijamakkan menjadi ulaika. Ulaika. Sekali lagi, baik dzalika, tilka maupun ulaika memiliki arti yang sama, yaitu itu. Bedanya, ulaika adalah jamak, tetapi kata sekali lagi ulaika hanya digunakan untuk menunjuk isim jamak yang berakal. Sementara dzalika digunakan untuk mudzakkar mufrad dan tilka digunakan untuk muannats. Nah, saudara, saya akan berikan contoh pada dzalika, tilka, dan bagaimana bentuk jamaknya. Saya pikir untuk masalah hada, hadihi, dan haulai
sudah sering kita bicarakan dan terulang-ulang di dalam penjelasan ini demi untuk mengantarkan pembicaraan tentang dalika, tilka, dan ulaika. Baiklah, saya beri contoh dalika. Dalika, misalnya saya akan memberikan contoh dalika kitabun. Dalika kitabun. Saudara, kata dalika kitabun, penggunaan ini benar. Dalika untuk mudzakkar itu adalah sebuah buku. Tetapi saudara, pembicaraan kita sekarang tidak sedang itu, karena kita membicarakan jamaknya ulaika, menjadi ulaika. Maka kitabun kita periksa apakah dia berakal atau tidak. Kitabun itu tidak memiliki akal, kecuali kalau ada istilah baru, akal elektronik. Nah, ini kalau ada istilah baru, akal elektronik, ini nggak masuk di dalam pembahasan saya. Jadi nanti komputer juga memiliki akal yang disebut akal elektronik. Beberapa alat komunikasi kita juga memiliki akal elektronik, itu yang tidak kita bicarakan. Tapi itu istilahnya ada ya Ustaz ya, sendiri ya? Ya, ada. Saya pikir itu tidak berakal gitu. Jadi itu akal, kembali. Ya. Jadi dalika kitabun. Ini benar, tetapi pembicaraan kita bukan itu. Kita sedang membicarakan isim yang berakal. Maka saya akan berikan contoh dalika. Karena ini untuk laki-laki, untuk mudzakkar, saya memberikan contoh dalika talibun. Jamaknya menjadi ulaika. Tullabun. Mengenai jamak ini, saudara, bisa saudara perhatikan jamak talibun menjadi tullabun ini, saudara. Sekali lagi bisa saudara perhatikan di buku saudara, di Durusul Lugha Al-Arabiyah, di buku Anda, di halaman 69 dan 70. Kembali saya ingatkan, ada 20 jenis kata yang bisa Anda hafal di halaman 69 dan 70. Jadi talibun jamaknya apa gitu ya, itu ada di sana. Cara belajar kita memang kita harus banyak menghafal, kan? Setidaknya saudara, Anda bisa menghafal di halaman 69 dan 70 itu ada 25 kata. Sambil latihan, Anda sambil bisa menghafal. Jadi kalau saya mengatakan dalika dhaifun, kan, di halaman itu, dalika dhaifun, maka jamaknya adalah ulaika duyufun. Atau saya mengatakan dalika hajjun, maka jamaknya adalah ulaika hujjajun. Ada lagi kalau saya mengatakan dalika tajirun. Nah, tajir itu, nah ini di buku ada tajir, tapi artinya pedagang. Ini beda lagi dengan bahasa kita yang baru ya, tajir. Ini dalika tajirun. Ini nampaknya memang saudara, kita mendapati banyak bahasa yang sepertinya memang resapan dari bahasa ini, resapan dari bahasa asing. Kan? Ustadz, kita juga mengatakan ustadz. Kan? Kemudian beberapa hal awal, akhir, itu kita juga menggunakan dari ini. Kemudian ada kalimat mutakhir di kita. Mutakhir itu sesuatu yang baru gitu ya. Di bahasa Arab nanti ketemu dengan mutaakhir, sesuatu yang telat gitu ya. Maksudnya datang belakangan, bukan primitif, bukan, tapi datang belakangan. Kemudian ada pakar, itu juga dari bahasa Arab. Fakar itu artinya adalah ahli berpikir, orang yang banyak berpikir, itu fakar. Macam-macam nanti kita akan ketemukan, kan? Jadi kembali ke tajir, dalika tajirun, maka jamaknya adalah ulaika tujarun, ya. Dan seperti itu. Untuk sekali lagi, bagaimana contoh jamak, Anda bisa temukan di halaman 69 dan 70 buku Anda. Kemudian kita lanjutkan.
Untuk tilka sekarang. Tilka. Tilka itu muannas. Sabburatun. Saudara, ungkapan tilka sabburatun tidak salah. Benar. Tetapi pembicaraan kita bukan ini sekarang. Itu pembicaraan lama kita. Tilka sabburatun, tilka sayyaratun, kemudian tilka madrasatun, tilka suratun, dan seterusnya. Itu adalah pembicaraan kita lama gitu ya. Pembicaraan ketika kita baru mengenal dalika dan tilka. Hari ini kita tidak membicarakan ini karena kita akan menjamakkan tilka menjadi ulaika. Dan sudah saya katakan berulang kali bahwa ulaika hanya digunakan untuk menunjuk isim jamak yang berakal. Perhatikan ini. Saya memberikan contoh karena kita menggunakannya untuk jamak yang berakal. Kita kasih contoh mudarrisah. Mudarrisah itu artinya adalah seorang guru perempuan. Tilka mudarrisatun. Mudarrisatun. Hati-hati membaca mudarrisatun dan madrasatun. Ini tulisannya sama ya tak? Tapi harokatnya aja yang berbeda. Tilka mudarrisatun atau tilka madrasatun. Jadi yang bisa dijamakkan menjadi ulaika itu mudarrisatun. Saudara, akarnya sama, mudarrisatun dan madrasatun. Dari kata da, ra, was, dan sin. Dal, ra, dan sin artinya adalah sekitar pelajaran. Darasa itu belajar. Ad-darsu itu pelajaran. Dan at-tadrisu itu mengajar. Mudarrisun itu pengajar. Ya, jadi sebenarnya dibolak-balik gitu ya. Bisa belajar bahasa Arab. Kembali. Mudarrisatun. Tilka ketika untuk menjamakkan isim yang berakal, dia menjadi ulaika. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Saudara, tentang bagaimana menjamakkan isim yang berakal dari kelompok muannas ini, Anda bisa lihat di buku Anda, Durusul Lughah Al-Arabiyah, ada di halaman 74 dan 75. Dan di sana ada beberapa contoh yang bisa Anda lihat. Dari 74 dan 75 Anda bisa lihat itu bagaimana sih jamaknya ini. Kalau talibatun maka jamaknya talibatun. Kalau saya mengatakan tilka talibatun maka jamaknya adalah ulaika talibatun. Sekali lagi, tilka dijamakkan menjadi ulaika. Nah, dan dalika dijamakkan menjadi ulaika kapan? Saat ini digunakan untuk menunjuk isim yang berakal. Inilah pembicaraan kita bagian yang pertama. Nah, saudara, ada lagi bagian selanjutnya yaitu menyesuaikan fiil. Perhatikan, mempertegas kembali menyesuaikan fiil madhi. Ini yang kedua, saudara, adalah menyesuaikan fiil madhi dengan subjek, dengan subjeknya adalah jamak. Jadi menyesuaikan fiil madhi dengan subjek jamak. Perhatikan, saya perlu mengingatkan kenapa ini perlu penyesuaian. Fiil itu perlu penyesuaian karena di dalam belajar kita dulu, fiil itu selalu ada waktu, ada perbuatan, dan ada pelaku. Ini fiil. Ya,
Fi'il itu selalu begitu. Ada waktu, ada perbuatan, dan ada pelaku. Saudara, ini penting. Jadi kalau kita membaca contoh fi'il madhi apa? Contohnya, dhahaba misalnya. Dhahaba. Artinya apa dhahaba? Nah ini. Kalau dhahaba diartikan pergi. Ini nggak memenuhi ini. Jadi ada waktunya. Nah, waktunya apa ini? Telah. Perbuatannya pergi. Pelakunya dia laki-laki. Perhatikan. Jadi di sini terjemahnya dia laki-laki telah pergi. Yang saya ingin tegaskan di dalam fi'il itu adalah, di dalam fi'il yang ingin saya tegaskan itu adalah bahwa tiap fi'il itu sudah ada kaplingan pelakunya. Kalau dhahaba berarti dia laki-laki. Jangan digunakan untuk dia perempuan. Beda lagi. Jangan-jangan nanti kita mengatakan kalau kita bicara Muhammadun dhahaba ilal jami'ah, benar, ilal masjid, benar. Tetapi kalau Fatimah dhahaba, nah ini salah. Karena setiap fi'il itu ada kaplingan pelakunya. Ingat, pelaku ini. Dan makanya penerjemahan dhahaba dengan pergi itu nanti akan berekses pada dua hal penting. Satu adalah kita tidak tahu ini fi'il apa. Yang kedua adalah kita tidak tahu siapa pelakunya. Ya, baiklah. Contoh lagi. Dhahaba. Kalau ia dhahabu, nah, ini kalau dhahaba artinya pergi, ya dhahabu artinya pergi nanti. Padahal ya dhahabu artinya dia laki-laki. Nah, ini penting. Nah, kalau misalnya, perhatikan, saya menggunakan kata at-talibu. Perhatikan kata at-talibu. At-talibu. Anda tahu at-talibu artinya adalah murid tersebut, ya toh? Kalau saya mengatakan at-talibu dhahaba, benar ya? Cocok. At-talibu dhahaba ilal madrasati, ya toh? Ilal madrasati. At-talibu dhahaba ilal madrasati. Di sini kata dhahaba benar. Jadi dhahaba tadi artinya dia laki-laki telah pergi, dan at-talibu itu adalah laki-laki yang sedang kita bicarakan. Tapi masalahnya kalau sekarang at-tullabu. Nah, ini at-tullabu. At-tullabu ini kan jadi sudah banyak. Nah, kalau sudah banyak, kita tidak bisa kemudian masih menggunakan dhahaba. At-tullabu dhahaba, kita tidak bisa. Kita harus menyesuaikan fi'il ini dengan subjeknya. Maka, seperti saya katakan, dalam setiap fi'il sudah ada kaplingan pelakunya. Maka yang mungkin kita gunakan adalah kata dhahabu. Dhahabu. Ilal madrasati. Ya, ini jadi kita bicara tentang bahwa subjek ini kemudian kita jamakkan dan ternyata berpengaruh pada fiilnya, berpengaruh pada kata kerja begitu atau kata perbuatan. Dhahaba berubah menjadi dhahabu. Ini kalau kita bicara mudzakkar, saudara. Bagaimana kalau kita memberikan contoh at-talibatu? Kalau seandainya kita masih ngotot bahwa dhahaba artinya pergi, kita akan memuat semuanya. At-talibu dhahaba ilal madrasati, at-tullabu dhahaba ilal madrasati, at-talibatu dhahaba. Tetapi yang namanya fi'il sudah ada kaplingan pelakunya. Maka saya sampaikan
di sini dhahaba sudah tidak cocok. Yang cocok adalah dhahabat. Dan untuk artinya dhahabat itu apa? Dia perempuan telah pergi. Kalau dhahabu mereka laki-laki telah pergi. Kalau dipikir-pikir saudara, nanti kita akan ketemu dengan 14 model. Dhahabat ilal madrasati. Saya berharap Anda semuanya masih mengingat al-madrasati dibaca i karena ada ilah, ya lah, huruf jar. Kemudian bagaimana kalau ini kita jamakkan? At-talibatu. Kata dhahabat yang tadi kita mengartikannya dia perempuan telah pergi. Sekarang kita sudah merubah menjadi at-talibatu. Mereka jadinya sekarang mereka banyak perempuan-perempuan. Maka kata dhahabat juga tidak berlaku lagi menjadi dhahabna. Dhahabna ila al-madrasati. Artinya dhahabna berarti mereka perempuan telah pergi. Saudara, ini hanya sekedar contoh. Nanti kalau kita ketemu dengan kata misalnya kataba. Artinya apa kataba? Bukan menulis. Dia laki-laki telah menulis. Nah ini. Kenapa saya ngotot begitu? Nanti Anda akan menulisnya di sini kataba semua. Menulis begitu ya. Perhatikan kata-kata apa? Kalau saya misalnya mengatakan at-talibu katabat darsa. At-tullabu apa? Katabu ad-darsa. At-talibatu katabat. At-talibatu katabna. Timbangannya sama. Kalau saya mengatakan di sini jalasa, di sini jalasat. Di sini jalasna. Nah, jalasna. Kalau saya bicara di sini qara'a, di sini qara'u. Di sini qara'at. Di sini qara'na. Sama. Dan menarik sebenarnya belajar bahasa Arab kok bisa sama. Lagi kalau saya mengatakan membuka. Di sini fataha. Membuka ya. Oh ya. Tapi kata fataha sendiri artinya adalah dia laki-laki telah buka. Di sini at-talibu fataha al-kitaba. At-tullabu fatahu. At-talibatu fatahat. At-talibatu fatahna. Jadi memang harus disesuaikan. Kalau misalnya di dalam sebuah latihan kita diminta hanya apa? Perintahnya hanya jamakkan at-talibu. Tadi kita tahu di halaman 69 dan 70 kita akan menemukan jamaknya gampang. Tapi ingat bahwa menjamakkan ini berpengaruh pada fi'il. Inilah yang bagian kedua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dua hal ini sekali lagi isim isyarah hada dan hadihi serta bagaimana menyesuaikan fi'il madi dengan bentuk subjeknya ini bisa difahami dan bisa bermanfaat bagi semua. Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya dan ini penjelasannya memang cukup panjang Ustadz ya untuk satu ini mengenai isim isyarah yang berkaitan dengan zalika dan tilka begitu ya. Dan untuk Anda pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ajukan, tidak harus sesuai dengan yang Ustadz sampaikan begitu ya, di luar tema pun tidak masalah. Kemudian ketika Anda ingin mencoba bacaan di buku Durul Lughah Al-Arabiyah pun juga bisa nanti Ustadz ya, di halaman ke-81. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tadi Ustadz Tamim sudah menjelaskan kepada kita berkaitan dengan isim isyarah khususnya mengenai dzalika dan tilka.
Namun untuk Anda yang ingin belajar bahasa Arab, karena mungkin ini juga sesuatu yang baru begitu Ustaz ya. Jadi pertanyaannya bebas begitu ya untuk Anda pemirsa dan pendengar. Dan apakah sudah ada yang bergabung di line phone 0271 661749? Belum ada, kami berikan kesempatan dulu yang ada di SMS nih Ustaz. Ini tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dari saudara kita, Ustaz, dalam doa Robbana Atina itu terdapat fi'il dan isim jenis apa saja kira-kira begitu Ustaz dari Faiz yang ada di Klaten? Mungkin secara garis besar saja Ustaz. Saudara, di Klaten. Saya nulis dulu ya, biar nanti ketemu dengan fi'ilnya apa, isimnya apa gitu ya. Perhatikan kata ini, doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, atina fid dunya hasanah, hasanatan, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nari. Ya, saudara, mudah-mudahan yang dimaksudkan Rabbana Atina itu doa ini. Betul. Rabbana Atina fid dunya hasanah. Perhatikan saudara, ada beberapa isim yang jelas, ada isim domir juga. Kita perhatikan. Na di sini artinya kami. Ini domir. Na di sini artinya juga kami, domir. Dan kemudian na pada kata wakina artinya juga dhamir. Jadi kalau kita perhatikan pada kata Rabbana, na di situ adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil dari isim. Jadi Rabbana nyambung, Rabbana na kami. Kemudian atina, na di sini adalah juga dhamir. Ini jenis kata ganti, artinya kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina pada kata na di kata wakina ini juga dhamir. Ini juga jenis isim, tapi ini isim dhamir muttasil. Dhamir munfasilnya adalah nahnu. Ini yang pertama. Jadi selain isim-isim yang biasa kita kenal sebagai isim zahir, juga ternyata di sini ada isim dhamir. Kemudian itu tentang isim. Kemudian tentang fiilnya, tentang fiil, kita temukan kata pada kata atina itu ada fiil amr, atina. Pada kata ini atina, fiilnya adalah ati. Fiil ati itu berasal dari kata ata yu'ti, bukan ata ya'ti, bukan. Kata ata ya'ti artinya datang. Ata ya'ti artinya datang. Tetapi ata yu'ti yang kemudian fiil amrnya menjadi ati, ini artinya datangkanlah. Sehingga artinya kita datangkanlah pada kami. Bukan datanglah, bukan, tapi datangkanlah, itu beda. Jadi atina, ati. Jadi fiilnya awalnya ata
yu'ti. Ata yu'ti. Fi'il amarnya ati dengan membuang huruf ya di belakang. Kemudian pada kata fi'il lagi, yaitu pada kata ki. Ki ini berasal dari fi'il madhi waqa. Waqa fi'il mudhari'nya yaqi dan fi'il amrnya ki. Jadi atina, ati itu fi'il amr, artinya kata kerja yang berisikan perintah, dan ki di sini ki dari kata waqa yaqi artinya jagalah. Ki waqa yaqi wiqayah itu menjaga. Wa di sini adalah huruf dan jagalah kami, begitu ya. Jadi kemudian sisa yang lain di sini juga ada huruf, kan? Fi huruf jar, waw ataf, fi-nya huruf jar, kan? Ya itu kalau ditanyakan tentang beberapanya. Baik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Ini secara globalnya saja gitu setnya, nanti bisa ditanyakan lebih detail lagi untuk pertanyaan yang lain ya, Mas Faiz yang ada di Klaten. Kemudian pertanyaan yang kedua sebelum nanti ke teman-teman kita dari SMA MTA, ada kalimat atau apa ini istilah Arabnya? Itu ayah datang bersama teman laki-lakinya. Begitu itu ayah datang bersama teman laki-lakinya. Itu bagaimana Ustaz bahasa Arabnya? Ya, saya akan menulis juga Saudara. Kalau ini secara bahasa Indonesia itu ayah datang. Ya. Ini susah. Itu ayah datang bersama teman laki-lakinya. Itu ayah datang. Saudara, kalau kita bicara itu ayah datang, maka kita tidak menemukan di dalam bahasa Indonesia. Yang mungkin adalah ayah datang. Kata ayah, perhatikan dalam bahasa Indonesia. Ayah, kalau saya bicara ayah, berarti itu ayah saya. Maka saya akan mengatakan abi. Atau saya cukup mengatakan al-abu, ayah. Dan seringkali kata ayah menjadi definitif. Ayah. Kan? Kalau saya mengatakan seorang ayah, nah itu beda. Seorang ayah, kata ini sama sekali belum definitif. Yang penting adalah seorang ayah. Tetapi kalau saya bicara ayah, berarti itu ayah saya, menjadi definitif. Untuk itu, ada dua kemungkinan. Kalau saya mengatakan ayah, itu saya mengatakan abi, ayah saya. Abi. Ya. Atau, kalau saya mengatakan ayah begitu tanpa saya akan membuat kata ini karena sudah definitif bahwa itu adalah ayah saya. Ya. Al-abu atau abi. Dan kemudian datang bersama teman laki-lakinya. Datang. Saya mengatakan ja'a. Ada kata lain bisa Anda gunakan hadara, hadir gitu ya. Ja'a. Ma'a. Kata ma'a kita pernah pelajari Saudara. Ma'a nanti setelah itu adalah mudhaf ilaih. Teman laki-lakinya. Teman laki-laki itu bisa sadiq. Sadiqihi, abi atau al-abu, terserah Anda menggunakannya. Ja'a ma'a sadiqihi. Jadi ja'a inilah fi'il yang sedang kita bicarakan tadi. Ja'a abi atau al-abu. Sekali lagi, dua-duanya sama-sama definitif. Abi, ayah saya. Atau barangkali penanya ingin mengatakan dalikal abu. Kalau saya mengatakan dalikal abu, itu artinya adalah ayah tersebut. Ayah itu, bukan itu ayah. Ayah itu ja'a ma'a sadiqihi, dengan bersama teman laki-lakinya. Allahu a'lam. Ya, baik, terima kasih
Ustadz, ya mungkin sekali lagi garis besarnya ya untuk pemirsa dan pendengar, karena penanyanya juga semakin banyak, dan untuk Anda yang akan bertanya lebih detailnya mungkin di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya, silahkan dikirim. Dan sebelum kami bacakan lagi Ustadz, di pertanyaan berikutnya mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada atau tidak? Ya, silahkan. Saya mau tanya Ustaz, kalau misalkan 3 orang mukmin laki-laki itu membawa manfaat atau memberi manfaat, itu bahasa Arabnya bagaimana? Ya. 3 orang laki-laki beriman. Itu ya, perhatikan. Yang perlu diingat adalah bagaimana setiap kali subjek yang kemudian secara kebetulan dalam bahasa Arab pokok kalimat itu disebut mubtada, itu memang harus dalam kondisi ma'rifah. Kita tidak bisa kemudian mengatakan harus pakai mu'annas, itu susah. Untuk itu perhatikan, kalau saya mengatakan 3 orang beriman, itu saja, 3 orang beriman, 3 orang beriman, perhatikan, salasatu mu'minina, 3 orang beriman, salasatu mu'minina, 3 orang beriman. Tapi Anda tahu bahwa ini adalah hal yang belum definitif. Artinya pokoknya ada 3 orang. 3 orang itu siapa dan siapa tidak tahu, kan? Tapi tadi Anda mengatakan 3 orang laki-laki beriman itu. Nah, bagaimana? Kita akan menuliskan al-mu'minuna ats-tsalasah. Al-mu'minuna ats-tsalasah. Ats-tsalasatu. Jadi 3 laki-laki yang beriman itu, kita akan bicara ja'u biman bi faidah. Ja'u bi faidatin. Ja'u bi. Kata ja'a itu datang. Tetapi ketika ja'a bi itu datang sambil membawa. Karena itu ketika kita bicara tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi datang dengan membawa Islam, kita mengatakan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ja'a bid-dinil islami. Ja'a bi. Jadi al-mu'minuna ats-tsalasah. Seperti halnya kalau kita bicara tentang salat 5 waktu tersebut, saya akan mengatakan as-salawatul khamsu. Tapi kalau saya mengatakan salat 5 waktu yang belum definitif, khamsu salawatin. Khamsu salawatin. Wallahu a'lam. Ya, baik. Nah, itu tentang ini, tentang bagaimana menghitung dan kemudian mendefinitifkan. Betul. Kadang kita tidak begitu mendefinitifkan. Kayak kalamun belum definitif. Tapi kalau saya mengatakan 1 buah pena kalamun, dan kalau saya mengatakan definitif al-kalamu, saya akan pena itu atau pena tersebut. Demikian juga untuk kalamani. Kata ini belum definitif. Kalamani, 2 buah pena. Tapi kalau saya mengatakan 2 pena itu, saya akan mengatakan al-kalamani. Kemudian kalau saya mengatakan 3 buah pena, salah satu aklamin, itu sekali lagi itu belum definitif.
Tapi kalau 3 pena tersebut, saya akan mengatakan al-aqlamu as-salasatu. Al-aqlamu as-salasatu. Wallahu a'lam. Baik, demikian jelas ya untuk jawabannya. Nah, seperti inilah ya pemirsa dan pendengar, pertanyaan-pertanyaan sebenarnya simpel, tapi ini akan menambah ini saat ya referensi kemampuan berbahasa Arab kita begitu ya. Begitu juga pertanyaan yang berikut ini bagus sekali Ustaz, dari Mas Zen Fuadi yang ada di Karanganyar. Apakah artinya fajr begitu Ustaz? Dan kalau dibaca fajr hanya panjang begitu Ustaz, 6 ketukan, kalau di sini ditulisnya seperti itu, 6 ketukan, itu apakah sudah berbeda makna begitu? Ini tentu akan lebih terkait dengan sebenarnya ini masuk di wilayah tahsin akan lebih bagus, tapi nggak apa-apa ya, karena ada 6 ketukan dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana sebenarnya ada beberapa kata yang ketika kita salah mengucapkan, kita salah arti. Itu prinsipnya. Jadi hati-hati apapun yang terjadi, jangan sampai salah mengucapkan. Saya berikan contoh, contoh yang real saja. Kata ini, ada kata qadimun. Ini contoh-contoh real yang sering kita jumpai dan kita salah. Qadimun, saudara, kata qadimun adalah sesuatu yang lama. Dalam bahasa kita sering mengatakan usang, qadimun. Tetapi kesalahan kita membaca sangat mungkin kita akan membaca qadimun. Perhatikan perbedaan ini. Qadimun sesuatu yang usang atau sesuatu yang telah lewat, telah lama. Qadimun sesuatu yang datang. Jadi kalau saya mengatakan saya telah datang di pekan kemarin, itu saya mengatakan hadartu fil usbu al-qadim. Saya telah datang di pekan kemarin. Tetapi bisa jadi kita salah dengan mengatakan al-qadim. Padahal al-qadim artinya yang akan datang. Jadi ini lawan kata yang rawan ketika kita membaca qadimun dan qadimun. Contoh kata lagi yang mirip artinya adalah yang mirip huruf-hurufnya adalah baridun. Kata baridun, saudara, baridun itu artinya terkait dengan pos, korespondensi dan seterusnya, itu baridun. Sehingga ada maktabul barid artinya kantor pos, maktabul barid. Kemudian ada istilah al-barid al-elektroni yang kita kenal dengan surat surel itu, email. Itu al-barid al-elektroni. Jadi kemudian kalau kita salah membaca misalnya dengan kata baridun, itu artinya beda. Baridun itu artinya adalah sesuatu yang dingin. Jadi kalau saya mengatakan al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-ma'u al-labanu baridun, susu itu dingin. Dan ini. Kemudian kata lagi yang kita juga sering salah di dalam mengucapkannya, bisa jadi artinya sangat berbeda. Khatibun. Kata khatibun, saudara, memiliki arti khatibun, orang yang berkhutbah. Jadi khatibun. Dan khatibun itu yang memberikan khutbah, itu khatibun. Nah, ada kata yang kita bisa jadi salah, dan saya juga perhatikan, mohon maaf, di beberapa masjid menulis khatibun. Arti khatibun ini berbeda. Kata khatibun itu artinya adalah orang laki-laki yang datang kepada satu keluarga tertentu untuk meminta anak putrinya menjadi istrinya.
Ini artinya melamar. Meminang. Ya. Nah. Jauh sekali Ustaz. Nah, jauh sekali. Jauh sekali. Makanya kita harus hati-hati di dalam baca. Itulah yang ingin pesan yang ingin saya sampaikan pada Anda. Hati-hati membaca, sesuaikan dengan huruf aslinya. Jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Anda tahu sendiri kesalahan membaca bisa jadi seperti itu. Awalnya tukang khutbah jadi tukang lamar. Nah, itu Kalau nggak nyambung. kaitannya dengan ini tadi Ustaz, fajar dan fajar. Nah, Secara ini substansial ya. Secara arti saya tidak tahu apa yang dimaksudkan, tetapi kita akan tahu bahwa itu mesti akan berubah artinya. Perhatikan contoh real berubah arti itu kata yang ada dalam Quran rasulun dengan rusulun, rusu, dan ini rasulun. Dan ini sekali lagi ini contoh-contoh real yang ada rasulun. Kalau rasulun itu seorang utusan, seorang rasul. Tetapi kalau rusulun ini adalah rasul. Jadi jamak. Nah, hal seperti ini mirip, dan mirip. Tapi tentang sekali lagi pesan yang ingin saya sampaikan tentu adalah hati-hati membaca. Sesuaikan dengan hurufnya. Jadi jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan demikian ya untuk Mas Zen Fuadi yang ada di Karanganyar. Semoga sudah menjawab ya untuk pertanyaannya. Kemudian apakah ada yang bergabung di line phone 02716617749? Ya, belum ada. Kami berikan kesempatan kembali yang ada di pertanyaan berikutnya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz, atau mungkin sebentar. Mohon penjelasannya atau mungkin contoh berkaitan dengan adopsi bahasa begitu Ustaz. Mungkin beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang ternyata diadopsi dari bahasa Arab gitu. Ya. Menarik ini Ustaz. Saudara, kita coba perhatikan. Sebenarnya banyak saudara yang kita temukan di sini. Dari huruf A, kita coba perhatikan dari huruf A. Dari huruf A kita akan menemukan misalnya awal. Dari kata al-awwal. Al-awwal. Jadi dari huruf A kita temukan kata al-awwal. Al-awwal. Dan kita menemukan awal. Dari huruf A pula kita akan menemukan al-akhir. Dan kita mengatakan akhir. Dari huruf A ini kita temukan alam. Bahasa Arabnya al-alam. Ain. Kita katakan alam. Ini beberapa contoh. Dari beberapa contoh. Kita kemudian misalnya dari huruf B, kemudian huruf C, D. Kata D kita temukan misalnya dunia. Dunia. Ini memang dari ad-dunya. Dan kita tidak merubah sama sekali dunia. Dan bahkan dunia kita membacanya. Kita tidak membaca dalam bahasa Jawanya donyo. Nah ini malah N-nya masuk ke Y. Sementara dalam bahasa Indonesia Y-nya diganti I. Dan di dalam bahasa Arab itu dunya. Dal nun ya alif dunya. Sebenarnya nanti kita akan temukan banyak sekali apa halal yang kita naskah. Ini musim ujian. Naskah. Nah, kata naskah itu sangat dimungkinkan berasal dari kata nuskhah. Nuskhah yang artinya itu adalah apa? Nuskhah itu apa? Jadi skrip atau jadi kata nuskhah itu adalah kalau kita menulis kemudian kita pindah kopi, mengkopi. Itu kopi ya. Jadi hasil kopinya apa ya?
bahasanya itulah kopi. Bukan kopi yang diminum. Kalau kopi yang diminum itu namanya kohwah, agak dekat juga sebenarnya, kohwah. Kemudian selain ada lagi kata heran, dimungkinkan juga berasal dari kata hairan yang berarti bingung. Ketika kita menghadapi sesuatu dan kita hampir tidak bisa melakukan tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita itu bingung, heran. Nah, itu bisa jadi begitu. Jadi banyak sekali. Wallahu a'lam. Perlu ada kajian khusus tentang ini. Baik, ya betul. Mungkin suatu saat ada Ustaz ya, kita bahas begitu ya di acara ini. Dan apakah ada yang bergabung di line phone 0271 661749? Ya, kami berikan kesempatan dan kami tunggu. Apakah ada? Baik, kami berikan kesempatan lagi yang ada di SMS nih Ustaz. Alhamdulillah mulai banyak yang nyambung dengan yang kita bahas. Namun di luar tema nggak apa-apa Ustaz ya. Ustaz mau tanya cara bacanya yang benar, khairil mahdu atau goiril mahdu begitu Ustaz. Kho atau go itu. Sekali lagi, tema ini akan lebih pas ditanyakan di tahsin. Tahsin ya. Karena kata ini ghin. Ya. Bukan kha. Ini akan jauh berbeda artinya. Kalau khair itu artinya bagus. Artinya bagus. Kalau ghair itu artinya bukan. Oh, baik. Makanya ghairil maghdubi alaihim itu artinya bukan jalan orang yang dimurkai. Kalau khairil maghdubi alaihim itu jangan-jangan sebaik-baik orang yang dimurkai. Nah, ini rawannya. Sekali lagi pesan seperti pesan saya tadi adalah bahwa jangan merubah satu kata atau jangan merubah satu huruf di situ, tapi baca apa adanya. Wallahu a'lam. Baik. Ya, demikian untuk Mas Yusrizal. Terima kasih kebersamaannya. Jadi jawabannya memang sudah pas ya di ranah kita, karena ini bahasa Arab dan bahasa Indonesianya begitu saja untuk cara bacanya nanti di program tahsin begitu ya. Demikian Mas Yusrizal. Kemudian di pertanyaan berikutnya, Ustadz mohon bahasa Arabnya bagaimana? Itu serombongan barisan laki-laki dan perempuan. Begitu Ustadz. Itu serombongan barisan laki-laki dan perempuan. Paski berani itu, ya, itu serombongan laki-laki, serombongan barisan laki-laki dan perempuan. Itu bahasa Arabnya bagaimana? Kata rombongan sangat mungkin kita mengatakan jamaah. Ya, bisa. Itu tilka. Tilka. Tetapi ketika kata jamaah, perhatikan kata jamaah. Tilka. Kenapa jamaat? Misalnya jama'atul rijali wan nisa, jama'atun minar rijali min rijalin wa nisa'in. Perhatikan, tilka jama'atun min rijalin wa nisa'in. Tilka jama'atun min rijalin wa nisa'in. Jadi kita akan bicara ini tilka jama'atun. Perhatikan kata jama'ah dan jama'ah, kata ini artinya adalah kelompok. Kelompok, rombongan juga boleh. Nah, kalau kita bicara tilka jama'ah, jamaah ini awalnya sangat mungkin bisa berisi benda mati juga, yang tidak berakal juga. Rombongan apa, burung gitu ya, hewan gitu, sangat mungkin. Nah, untuk itu saya menyarankan menggunakan tilka jama'atun min rijalin wa nisa. Tapi kalau ada penulis atau orang yang mengungkapkan dengan ungkapan di sini ulaika, apakah mungkin? Sangat mungkin. Karena jamaah sendiri memiliki arti jama'. Itu yang pertama. Dan jamaah ini yang dimaksudkan adalah rijalun wa nisa. Jadi kadang-kadang di dalam bahasa Arab kita menemukan kita harus memelihara masalah lafaz atau memelihara arti.
Itu ada dua. Jadi kalau kita misalkan kaum itu kan mufrad, tapi isinya jamak. Apakah kita memperhatikan kaum yang mufrad itu, maka kita sangat mungkin mengatakan hada qaumun. Menjadikan mufrad. Tetapi bagi kita yang kemudian ada yang ini jamak, isinya adalah orang-orang gitu ya, maka sangat mungkin akan diungkapkan dengan ulaika atau haulai qaumun. Jadi ada dua hal, memelihara arti maka kita anggap mufrad, kita anggap jamak, tetapi memelihara lafadznya kita anggap mufrad. Kayak man secara lafadz mufrad, tapi dia bisa digunakan untuk banyak orang. Wallahu a'lam. Baik, ya demikian untuk jawaban dari pertanyaan yang ada di sini. Kemudian masih ada satu lagi pertanyaan, mungkin nanti sebagai penutup barangkali dari adik-adik SMA MTA. Terakhir barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, monggo silahkan. Ada atau tidak? Ya silahkan. Tadi sebelumnya Ustadz menyatakan bahwa al-qalamun itu artinya adalah pena itu. Tapi kalau disamakan dengan ada qalamun itu artinya sama atau tidak? Kita ya perhatikan ini. Kalau saya menuliskan hada qalamun, perhatikan kata qalamun artinya adalah sebuah pena. Kalau begitu hada qalamun artinya adalah ini adalah sebuah pena. Saya tidak mengartikan ini pena, bukan, tapi ini sebuah pena. Saya ingin menyatakan dengan penerjemahan ini bahwa ini belum definitif. Kata ini akan sangat berbeda kalau saya mengatakan al-qalamu. Oh ya, perlu saya tegaskan bahwa al-qalamu itu bisa artinya pena itu, penanya, pena tersebut gitu ya. Pena ini itu al-qalamu. Pokoknya sesuatu yang sudah definitif. Al-qalamu, ada alnya menjadi definitif. Artinya saya tidak lagi mengatakan sebuah pena. Karena itu, saya akan mencontohkan misalnya al-qalamu jadidun. Itu artinya adalah pena itu, pena tersebut, penanya, pena ini adalah baru. Saya ingin mengatakan perbedaan antara al-qalamu dengan qalamun pada kata ini. Kadang-kadang saudara, Anda ketemu dengan seorang tukang kayu yang biasa bawa pensil, ya toh? Biasanya tukang kayu ini akan menaruh pensilnya di atas telinganya begini. Kadang-kadang tukang kayu ini lupa dan akan menanyakan di mana ballpointnya atau di mana ada sebuah ballpoint. Pertanyaan yang benar adalah di mana ballpointnya, bukan di mana ada sebuah ballpoint. Disinilah kita akan tahu. Kalau saya mengatakan aina qalamun, itu artinya adalah di mana ada sebuah ballpoint. Tetapi kalau saya mengatakan ainal qalamu, itu ballpoint di. Beda di sini. Jadi ainal qalamu. Jadi kalau Anda menjawab tukang kayu ini, Anda harus menjawab bukan hada qalamun. Ini sama dengan ngeledek, karena kita mengatakan ainal qalamu, mana ballpointnya ya? Anda jawab ini adalah sebuah ballpoint. Nah, ini kan gak nyambung. Maka Anda jangan sekali-kali menjawab hada qalamun. Tetapi kalau mungkin Anda harus menjawab hada huwal qalamu. Nah, jadi jangan dijawab dengan ini, tapi dijawab dengan hada ini huwa al qalamu. Ini dia pulpennya. Bisa difahami ya bedanya itu. Sekali lagi, contoh lain adalah ketika saya membeli sebuah pena, ishtaraitu qalaman, saya membeli sebuah pena. Dan
inkasara qalamun, dan sebuah pena telah pecah. Itu akan berbeda kalau saya mengatakan saya telah membeli sebuah pena dan pena tersebut pecah. Itu beda. Maka kalau saya mengatakan itu, saya akan mengatakan ishtaraitu qalaman wan kasarul qalamu al qalamu. Pena itu pecah. Tapi kalau ada pena yang lain yang pecah, saya akan mengatakan wan kasara qalamun. Ya, itu ya. Sudah jelas ya? Pertanyaan yang bagus sekali juga ya dari adik kita dari SMA MTA, dan kelihatannya ini juga hampir di penghujung. Ini sebagai sekaligus penutup ini Ustadz, ada pertanyaan yang bagus juga. Mohon dijawab Ustadz, berkaitan dengan zalika dan tilka, ini apakah juga untuk binatang begitu Ustadz? Ya, binatang. untuk binatang. Iya. Nanti jamaknya, kalau jamak yang tidak berakal, kita masukkan binatang tidak berakal, saudara. Jamaknya nanti kita menggunakan hadihi. Kita menggunakannya hadihi. Jadi kalau misalnya saya mengatakan hadihi ada toirun, ini adalah seekor burung. Ya, ada toirun, jamaknya toirun itu tuyurun. Saya tidak mengatakan haula itu yurun, tidak, atau ulaika tuyurun, tidak. Saya akan mengatakan hadihi tuyurun. Artinya ini burung-burung. Kumpulan burung-burung gitu Ustaz ya. Oke, baik. Demikian untuk pertanyaan terakhir, meskipun mungkin masih banyak pertanyaan yang simpel-simpel sebenarnya, tapi karena kebersamaan kita sudah cukup sampai di sini dulu. Insyaallah di lain kesempatan diteruskan begitu Ustaz ya. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Ustaz Tamim Aziz LC MPI untuk tambahan ilmu yang diberikan kepada kita Ustaz. Dan teman-teman dari SMA MTA, terima kasih. Disambung lagi insyaallah di lain kesempatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program Mari Belajar Bahasa Arab di edisi Selasa 17 Juni 2014 atau yang bertepatan dengan Rabu 20 Syakban 1435 Hijriah. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.